Shalom, Bapak Ibu Jemaat Khusus GKP Depok. Kita kembali melakukan ibadah kita secara online di minggu kelima sesudah Trinitatis ini dengan tema Cintailah Pendidikan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Kita angkat pujian kita, Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan ayat 2, Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai godaan dan pencobaan dalam hidup ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita, Kidung Jemaat 51 ayat 1, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Epistel kita pada minggu kelima sesudah Trinitatis ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakannya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sampai demikian firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali angkat kidung pujian kita, buku ND 267 ayat 1, O Tuhan Sulikit. Surya hidup
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit berguncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan terguncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita, PKJ 149 ayat 1 dan ayat 3, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya amat dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Petunjuk hidup baru kita pada minggu kelima sesudah Trinitatis ini diambil dari Yudas 1 ayat 20. Demikian bunyinya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita, Kidung Jemaat 363 ayat 1
bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan kedua tanganku, umatku ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, umatku ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, umatku ku miliknya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memperhatikan warta jemaat yang akan ditampilkan di dalam slide kita. Matius, Markus, Lukas, Yohanes
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang melindungi kami hari lepas hari. Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kami. Allah yang senantiasa memberi kami kesehatan dan perlindungan. Kami bersyukur Bapa sampai di hari yang baik ini. Hari di mana kami beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan terbatas oleh waktu dan tempat, akan senantiasa berada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu, Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKPI Depok yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa Bapa supaya mereka senantiasa panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan senantiasa memberkati aktivitas mereka dan memberkati keluarga mereka. Kami juga turut berbahagia atas kelahiran bayi laki-laki di keluarga Amang El Situmorang dan Inang Boru Pangaribuan. Kiranya bayi dan ibu sehat selalu. Tuhan yang memberkati tumbuh kembang anak kami ini, supaya menjadi anak yang mendapat hikmat dan bijaksana dan kesehatan dari Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh GKPI Depok Bapak. Kami sudah resmi menjadi jemaat khusus GKPI Depok. Kami juga bersyukur Bapak karena Tuhan mengantarkan pendeta Edi Simamora untuk menjadi pelayan-Mu Bapak di tengah-tengah kami jemaat GKPI Depok. Tuhan yang berkati Bapak supaya pendeta kami Amang Simamora senantiasa mendapatkan kesehatan. Tuhan yang memberkati Bapak dan melindungi beliau dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaat GKPI Depok. Tak lupa juga kami berdoa untuk pelayanan baru pendeta kami, pendeta Henry Marpaung dan Inang Jojor Lumban Batu. Tuhan yang berkati Bapak mereka di tempat pelayanan terbaru, supaya senantiasa mendapatkan kesehatan dan memberikan pelayanan yang maksimal untuk jemaat baru yang mereka layani. Kami juga bersyukur Bapak untuk semua hal yang kami terima di dalam kehidupan kami. Mungkin beberapa rumah tangga atau keluarga dari jemaat-Mu Bapak mendapatkan kesulitan dalam perekonomian. Tuhan yang berkati Bapak supaya mereka senantiasa menyerahkan segala kekhawatirannya ke tangan-Mu Bapak. Dan Tuhan yang melindungi supaya Tuhan cukupkan semua kebutuhan di dalam rumah mereka. Kami juga teringat mungkin beberapa jemaat-Mu Bapak sedang dalam keadaan sakit. Bersama-sama kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan yang lawat mereka supaya dalam obat, dalam tangan dokter yang merawat mereka, supaya mereka mendapatkan pemulihan. Tuhan yang baik, di dalam doa sahabat kami ini kami juga berdoa kepada BPH GKPI Depok dan para penatua supaya senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan kekuatan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh jemaat GKPI Depok. Masih banyak program-program yang belum kami laksanakan. Begitu juga kami mendoakan persiapan Bapak untuk kebaktian yang akan kami lakukan di gereja secara langsung. Banyak protokol kesehatan, banyak persiapan yang harus kami lakukan, banyak hal yang harus kami jaga. Biarlah masing-masing dari BPH dan penatua serta jemaat dapat memberikan perhatian, memberikan masukan supaya kami boleh datang ke rumah-Mu Bapa, tapi tetap menjaga kesehatan kami. Dan kami boleh pulang ke rumah tetap dalam keadaan sehat dan kami senantiasa memperoleh damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan yang baik, tak henti-hentinya kami berdoa Bapa menaikkan harapan dan permohonan kami supaya kuasa Tuhan memberkati para peneliti, para dokter untuk menemukan
antivirus untuk virus COVID-19, supaya Tuhan memberkati kami supaya bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti adanya. Boleh bersilaturahmi bersama keluarga kami, kembali beribadah ke gereja kami tanpa khawatir. Anak-anak kami boleh kembali sekolah dan kami boleh bekerja tanpa khawatir terhadap virus corona. Tuhan, kami berdoa Bapa, supaya Tuhan ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Supaya apa yang kami minta, apa yang kami mohon dalam doa kami ini menjadi berkenan di hadapan-Mu. Engkaulah yang terima doa kami Bapa, karena kami panjatkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan melalui NKB 48 ayat 1 dan ayat 2. Hanya Dialah yang tahu. Bila membawaku berjuta bintang di angkasa, ku tak melukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menanggung bintang itu, Shalom dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur pada hari Minggu ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita. Meskipun dalam ibadah ini kita masih melaksanakan ibadah offline, tetapi kita percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon hikmat Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dimuliakanlah Engkau di dalam hidup kami kekal sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Karena itu biarlah di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini kita dituntun pada minggu kelima setelah Trinitatis di dalam terang tema Cintailah Pendidikan. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami akan membacakan apa yang menjadi renungan kita pada minggu ini, yaitu minggu 5 setelah Trinitatis dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-42. Kami akan membacakannya bagi kita sekalian. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 sampai 42. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kasihilah Musuhmu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan tema ini, kita semakin diajak untuk mencoba mengerti bagaimana itu hakikat dari pendidikan. Karena tema cintailah pendidikan berarti ada maksud, ada tujuan dari pendidikan itu supaya kita cintai. Ada maksud dan tujuan dari pendidikan itu sendiri untuk dilakukan oleh manusia. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan dalam Injil Lukas ini, ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu bisa kita perhatikan di dalam bacaan kita pada pasal-pasal yang sebelumnya, yaitu Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, Yesus memanggil para murid. Semua aktivitas itu adalah sebuah pengajaran, adalah sebuah cara Tuhan Yesus untuk mendidik orang-orang pada waktu itu. Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Karena itu berkaitan dengan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa tahu bahwa di dalam Injil Lukas ini ada hal mendasar yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya. Sebab kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-20 dalam Lukas pasal yang ke-6 ini, di sana Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang bagaimana Ia berkhotbah di bukit. Dia berkhotbah di bukit dengan tujuan untuk memberikan pengajaran kepada banyak orang, supaya orang-orang yang mengikut Dia bisa sampai kepada kehidupan kekal yang Ia ajarkan.
Berarti kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita semakin diajak untuk melihat apa keterkaitannya pendidikan dengan hal yang dimaksud pada ayat yang ke-39 ketika Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah sebuah pengajaran yang dipakai untuk memberikan contoh-contoh ataupun umpama-umpama yang dapat dimengerti oleh banyak orang. Karena itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat dekat sekali dengan orang banyak pada waktu itu. Dikatakan tentang perumpamaan mengenai orang buta. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah sebuah gambaran bahwa orang buta itu adalah situasi kondisi yang menggambarkan tentang tidak tahu kemana ia berjalan, apa yang menjadi tujuan hidupnya, dan bagaimana dia harus melakukan semua tujuannya itu. Sehingga gambaran kebutaan itu adalah gambaran dari orang yang meraba-raba, orang yang mereka-reka tentang kehidupannya. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran terhadap orang banyak, agar orang banyak tidak seperti orang Farisi. Mengapa Tuhan Yesus harus menyampaikan perumpamaan itu? Karena pada masa itu Tuhan Yesus melihat bahwa pengajaran-pengajaran orang Farisi tidak lagi membawa orang kepada kehidupan kekal, tapi justru kepada sebuah pengajaran yang membuat manusia terjebak dalam belenggu-belenggu dosa. Mengapa bisa begitu? Karena itulah yang terjadi. Seolah-olah orang Farisi, ahli-ahli Taurat hanya mampu mengajarkan tentang bagaimana itu firman Tuhan untuk mereka lakukan, tapi itu tidak terlihat di dalam perilaku keseharian mereka. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, apakah mungkin orang buta menuntun orang buta? Ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat keras untuk menegur orang-orang Farisi. Karena mereka seolah-olah dianggap sebagai pemimpin yang mau menuntun umat Tuhan, padahal sendiri mereka tidak melihat kemanakah mereka membawa umat itu. Karena itulah Tuhan Yesus mau memberikan sebuah pengajaran yang benar tentang dialah pendidikan yang sesungguhnya. Dialah hikmat yang sesungguhnya. Dialah pengetahuan yang sesungguhnya. Ini berasal dari pengajaran yang diungkapkan oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal yang pertama. Amsal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti pengetahuan itu hanya dimiliki ketika manusia mengingat siapa Tuhannya di dalam hidupnya. Pendidikan itu dapat dimengerti ketika manusia itu mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bisa mengerti bahwa mencintai pendidikan berarti dimulai dengan mencintai Tuhan. Mencintai pendidikan dimulai dengan takut akan Tuhan. Ini yang menjadi poin penting untuk kita pegang. Ternyata kalau kita hidup dalam pendidikan yang tidak diterangi oleh firman Tuhan, itu bukanlah membawa kita kepada kehidupan, tetapi kepada kematian. Ini yang sering sekali kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak orang-orang tidak cukup hanya diukur dari pendidikannya saja. Karena itulah dalam aspek-aspek pendidikan yang kita mengerti sekarang ini, tidak cukup hanya pengetahuan atau aspek kognisi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tidak cukup hanya aspek perasaan atau aspek afeksi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi juga perlu aspek tindakan atau psikomotorik yang harus dilakukan, sehingga itulah yang menjadi bagian di dalam
pendidikan untuk membawa manusia kepada kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan penekanan tentang betapa pentingnya pendidikan itu bagi manusia yang diterangkan di dalam perumpamaan yang sudah dijelaskan pada ayat yang ke-39 lagi. Karena itu, Tuhan Yesus juga menegaskan tentang pentingnya pendidikan itu melalui perumpamaan murid dan guru. Jikalau kita adalah murid-murid Tuhan, maka kita harus hidup seperti teladan seorang guru. Artinya adalah, dialah guru yang baik, dialah guru yang sesungguhnya memperlihatkan betapa pendidikan itu juga mempengaruhi kehidupan setiap orang. Pendidikan itu mempengaruhi bagaimana setiap orang mampu melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, tidak cukup hanya mendengar, tetapi berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Ini merupakan bagian di dalam kehidupan kita yang kita ingat seperti apa yang diajarkan oleh Salomo sebagai nas epistel kita pada minggu ini. Dikatakan di dalam bacaan epistel kita tadi, Amsal yang keempat, pada ayat yang keempat dikatakan, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Mengapa Raja Salomo mengatakan bahwa orang yang berpegang kepada perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran yang penuh hikmat, mereka akan hidup? Karena itulah bahwa pendidikan itu membawa manusia kepada kehidupan yang benar. Pendidikan itu bukan membawa manusia kepada pembunuhan dan kebinasaan. Firman Tuhan jelas sekali memberikan perbedaan antara orang yang hidup di dalam pendidikan adalah orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan itu akan membawa setiap orang untuk mengenal jalan-jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya sudah ditawarkan oleh Tuhan Yesus bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita orang-orang yang mencintai pendidikan? Pendidikan yang bagaimana yang selama ini kita cintai? Pendidikan yang hanya untuk membuat kita menikmati kehidupan, atau pendidikan yang membuat kita mengenal siapakah sang sumber kehidupan? Ini berbeda sekali sebagai tanda yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita bergereja. Orang yang mencintai Tuhan akan membawa hidupnya dalam persekutuan. Orang yang mencintai Tuhan akan membawa hidupnya ke dalam sebuah sikap yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan yang berasal dari atas, yang Dia bawa ke bumi. Sehingga ada standar kehidupan yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mengikutinya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah standar kehidupan yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya pada saat ini? Mengapa kita harus tahu bagaimana standar kehidupan yang ada di surga, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita juga bisa melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini? Karena itu Tuhan Yesus mengajari kita di dalam kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak cukup mencintai Tuhan hanya dengan akal budi, tapi juga harus dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan itu harus terlihat di dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Bagaimana contohnya itu? Persoalan-persoalan pendidikan dan pengajaran tidak cukup hanya sebatas pengetahuan, tapi harus juga membawa kita ke dalam perbuatan yang nyata di tengah kehidupan kita. Apa contohnya Bapak Ibu yang harus kita maknai bahwa perbuatan itu membawa kita kepada pendidikan yang menghidupkan?
Pada saat ini ada banyak orang juga masih menganggap dalam protokol kesehatan yang sudah ditetapkan itu sebagai kebiasaan yang sepele. Semua orang sudah tahu, sudah mengerti bahwa penting sekali untuk menggunakan masker, penting sekali untuk mencuci tangan, penting sekali untuk menjaga jarak dalam interaksi sosial di keramaian. Semua orang sudah tahu, dan itu semua sudah ada dalam pengetahuan mereka. Tapi apakah semua orang sudah bisa melakukan itu di dalam setiap aktivitasnya? Ini menjadi persoalan penting. Ini menjadi hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah semua hal itu dilakukan untuk dimengerti sebagai jalan untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, atau itu kita anggap sebagai hal yang tidak berguna sama sekali? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jikalau kita mencintai pendidikan, itu akan membuat kita hidup. Tapi kalau kita tidak mencintai pendidikan, itu akan membuat kita mengalami banyak sekali masalah, dan itu membawa setiap orang kepada kehancuran dan kebinasaan. Karena itu firman Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang untuk berjalan di dalam kebinasaan. Tetapi firman Tuhan membawa kita untuk berjalan kepada kehidupan yang lebih baik. Maka biarlah firman Tuhan ini semakin kita cintai, maka biarlah firman Tuhan ini semakin membawa kita untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Tuhanlah yang mampu mengajari kita di dalam terang firman-Nya, supaya kita bisa mengenal bagaimana kita berjalan di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sebab firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kaki kita untuk melangkah di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Ketika kami menyadari bahwa sering sekali kami hanya mendengar dan mengetahui apa yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Namun Tuhan, kami sering sekali sulit untuk melakukannya. Bahkan kami sering sekali untuk mengatakan itu kepada orang lain. Namun sering juga kami mengabaikannya. Maka biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami diingatkan, supaya kami tidak seperti orang buta, supaya kami senantiasa juga boleh melihat bagaimana pendidikan yang sesungguhnya itu adalah pengetahuan yang membawa kami untuk mengenal pendidikan yang semakin cinta akan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami, bagi gereja Tuhan di tempat ini, sehingga semua jemaat Tuhan boleh melihat bahwa kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa kami ini Tuhan, ada banyak hal yang terus-menerus untuk kami lakukan supaya itu juga mendatangkan kebaikan bagi kami. Ada banyak pengajaran, ada banyak informasi yang sudah diberikan. Namun biarlah itu juga membuat kami semakin mengerti bahwa itu kami lakukan sebagai tanda kami untuk mau belajar hidup yang lebih baik lagi. Secara khusus Tuhan, bagi jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh, bahkan Tuhan yang dibatasi oleh berbagai protokol untuk tidak dapat beribadah bersama, maka biarlah itu juga membuat kami semakin mengerti bahwa kami pun harus menjaga kehidupan kami lebih baik lagi di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang terus berjuang melakukan pencegahan di dalam mengatasi situasi kondisi saat ini. Maka biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi mereka, agar semuanya itu boleh dikerjakan dengan baik untuk mendatangkan keselamatan dan juga damai sejahtera bagi kami. Dan berikan juga Tuhan kami hikmat di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk
untuk dapat melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami tidak hanya mengerti, tetapi mampu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, baik di rumah maupun ketika kami bekerja, bahkan ketika kami melaksanakan berbagai aktivitas dimanapun kami berada. Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kita memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.